Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Iis Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bab 2 ini pada sub pokok bahasan pertama, yaitu Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para peserta didik, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam negara kepulauan. Hal ini ditegaskan pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, kemudian sengketa perbatasan antar negara atau pendudukan oleh negara asing. Para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas tentang Nusantara. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan ketentuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup pertama, kesatuan politik, kedua, kesatuan ekonomi, ketiga, kesatuan sosial budaya, dan keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tetapi semuanya terkait atau terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para peserta didik, Deklarasi Juanda yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, kemudian di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Para peserta didik, proses pengakuan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dikenal di dalam Archipelago State. Pada tanggal 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda yang mengubah batas laut teritorial yang semula 3 mil laut menjadi 12 mil laut yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1982, pengakuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau
United Nations Convention on the Law yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1882. Selanjutnya, dasar hukum internasional yang lazim disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 disebut Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17/1985. Para peserta didik, selanjutnya kalian boleh mencari baik itu di internet atau di media lain tentang pembagian wilayah laut menurut UNCLOS. Di situ kalian akan mempelajari tentang penjelasan batas wilayah laut Indonesia, baik itu zona eksklusif maupun landasan kontinen dan sebagainya. Kalian bisa belajar secara mandiri melalui media atau melalui internet. Selanjutnya, para peserta didik, Ibu akan menjelaskan tentang 3 macam wilayah laut Indonesia. Yang pertama yaitu zona laut teritorial. Ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut. Kemudian dari garis dasar ke arah laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Pada zona ini, negara berdaulat secara penuh berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai. Kemudian selanjutnya, zona landas kontinen. Zona landas kontinen diumumkan pada tanggal 17 Februari 1969. Landasan kontinen ialah dasar laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter yang secara geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Pada zona ini, negara berwenang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai. Selanjutnya yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ini diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Pada zona ini, negara mendapat kesempatan memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara maritim, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidak mengherankan kalau batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Ke-10 negara tersebut diantaranya Malaysia, kemudian Singapura, Filipina, India, kemudian Thailand, Vietnam, Kepulauan Palau, kemudian Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan perbatasan wilayah darat hanya berhubungan dengan 3 negara. Di sebelah utara wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Kita yang berada di Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia atau Malaysia bagian timur. Sedangkan wilayah laut berbatasan laut 5 negara yaitu Malaysia, kemudian Singapura, Thailand,
Filipina, dan Vietnam. Di sebelah timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Para peserta didik, sebelah selatan negara Indonesia dibatasi juga oleh Samudra Hindia dan negara Timor Leste. Untuk batas laut Indonesia berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah barat wilayah laut berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Para peserta didik, pada akhir pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan tentang wilayah udara Indonesia secara singkat. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Para peserta didik, kita sangat bangga dengan negara kita Indonesia karena memiliki lautan yang begitu luas dan memiliki sumber daya alam baik di laut maupun di darat. Untuk itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita jaga sumber kekayaan alam kita dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi, Ibu harapkan kalau ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan di kelas PKN melalui WA dan sebagainya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.